Bisnis Corner. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Apmenia. Apa kabar Anda? Kembali lagi saya Santi Rosalia bersama Anda tentu saja di hari Kamis, minggu ke-3 ya. Minggu kedua. Kita kembali lagi dalam Business Corner, di mana kita akan berbagi atau sharing dengan perempuan-perempuan hebat yang tergabung dalam Womanpreneur Community Chapter Semarang. Suara saya agak nggak clear ya. Oke, kita langsung saja menyapa hari ini narasumber yang sudah kita siapkan untuk sharing, dan juga e-flyer sudah kita sebar tentu saja di sosial medianya Apradio. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan lewat live streaming kami di apradio.id dan juga Instagram Live Apradio SMG. Dan silahkan Anda yang berada di Semarang dan sekitarnya bisa monitor saja di 98.5 FM. Langsung kita akan ketemu dengan salah satu perempuan hebat from Jawa Tengah, tepatnya dari Batang ya. Dan ini langsung dari Batang narasumber kita ya. Ada Mbak Ratih, panjangnya adalah Mbak Ratih gitu ya. Mbak Ratih Perdani, ini beliau adalah owner dari Nalati. Selamat sore Mbak Ratih, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Santi, Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ratih? Alhamdulillah sehat, cuma masih agak flu dikit kemarin kehujanan. Agak flu ya. Betul. Dan ini memang flu itu sedunia, Mbak. Jadi mudah-mudahan cepat ini ya, cepat berangsur-angsur sehat juga. Nah, Mbak Ratih, Nalati ini adalah salah satu yang bisa kita angkat di sini karena tadi pra-opening Santi sudah sampaikan bahwa ini adalah salah satu produk bagaimana kita bisa mengoptimalkan hasil bumi ya, di mana ini yang sangat dekat sekali dengan alam dan manfaatnya banyak banget. Dan Mbak Ratih, kita pengen ngerti, Nalati sendiri itu teh apa sih Mbak? Makanya judulnya adalah Healthy Lifestyle dengan Teh Artisan. Nah, kita jadi pengen ngerti teh kayak apa sih Nalati ini? Oke, jadi kalau Nala sendiri kan memang punya produk teh. Sebelumnya ada dua jenis teh, yaitu teh single origin dan teh artisan. Teh single origin itu yang seperti murni kayak black tea, green tea, white tea, oolong, yang benar-benar teh tanpa campuran apapun yang berasal dari daun teh. Lalu selain itu kami juga punya produk teh artisan, yaitu teh artisan yang base-nya teh, daun teh yang telah dibikin dengan aneka rempah, bunga kering, buah kering, dan yang edible flower, edible fruits kayak gitu. Oh, iya. Dan jadi, ini gimana? Jadi kalau yang namanya ini berarti ada dua produk sebetulnya ya, Mbak Ratih ya? Betul. Yang satu original, yang satu ini sudah ada mix-mixnya ya, kekinian lah ya. Iya. Oke. Agak milenial karena terlihatnya lucu kayak gitu. Benar. Nah, Mbak Ratih ini usaha baru atau memang sudah turun temurun? Ini Mbak Ratih generasi keberapa? Baru saya aja sih. Baru saya ya? aja. Iya, betul. Oke. Sejak kapan Mbak Ratih menggeluti bisnis ini dan kenapa pilih teh ya? Dari tahun pertama kali kenal teh itu 2017, tapi baru kayak mendalami banget itu 2018. Jadi untuk brandnya saya dari 2018, sejak 2018. Oh, dari 2018 ya? Betul. Iya. Mbak, kenapa harus teh? Kan ada fashion, ada juga kuliner yang lain gitu ya? Pertama emang sebelumnya juga nggak sengaja sih Mbak, nggak sengaja masuk ke dunia teh itu, nggak sengaja dicemplungin sama ayah saya waktu itu. Terus awalnya bapaknya dulu juragan teh ya? Bukan, gara-gara diajak main kebun teh. Iya. Terus ya udah kayak diracunin yang ayolah ngeteh, jangan ngopi terus yang gini-gini. Terus akhirnya ya udah nyobain teh. Masih nganggapnya kayak teh biasa gitu, tapi ketika udah kesini kok kayak makin tertarik ya, teh tuh sama juga kayak kopi ya, kayak treatmentnya, kayak cara nyeduhnya ternyata ada
suhunya tertentu, ada grammisasinya, Ya. ada lama brewingnya, jadi kayak yang ini menarik nih gitu. Terus ya udah dari situ mulai belajar tentang teh. Gitu. Oke. Dan Nah, keterusan itu sekarang. 2018 dan keterusan ya. 2018 itu berarti masih dengan menggunakan yang original ya. Iya Teh yang betul. hitam, hijau gitu ya. Mhm. Betul. Nah, ini kan kalau Batang itu deket banget dengan Nambi ya, Mbak, kebun Tambi, teh di situ. Tambi, kalau Tambi Wonosobo, Tambi, ha. Tambi Wonosobo. Oh, di Wonosobo ya. Iya. Oke. Kalau Baik, Batang di Pagilaran yang dekat. Mbak Pagilaran, itu juga kebun teh juga ya, Mbak ya? Iya, milik Oke. swasta. Baik. Mbak Rati, ini kan prosesnya gimana sih Mbak? Kalau kita lihat ya orang ibu-ibu atau wanita-wanita memetik teh itu kan cantik banget ya. Nah ini barangkali juga yang bisa menjadi inspirasi bagaimana nanti bisa ya di Instagramnya Mbak Rati ibu-ibu yang lagi metik teh itu menjadi apa Dia tarik ya. storytellingnya ya menuju Iya. ke menuju ke bagaimana teh artisan ini diproses. Ada berapa apa Mbak karyawan atau partner yang mendampingi Mbak Rati memproduksi Nalati ini? Kalau untuk produksi Nala sendiri, Nala kan sebenarnya kolaborasi dengan petani dan pengolah teh lokal di Batang khususnya. Jadi nggak yang oke. misalnya saya punya pekerja atau punya pemetik, enggak sih. Jadi kolaborasi dengan mereka, dengan beliau-beliau ini, dan itu yang untuk single originnya. Lalu untuk produk artisannya kami olah sendiri, maksudnya saya olah sendiri, gitu. Saya produksi sendiri. Oke. Untuk kru atau tim kami hanya masih minimalis sih, masih belum begitu banyak. Tapi alhamdulillah masih tetap bisa berjalan gitu. Kalau untuk Nah respon mengolah pasar ada gimana nih? beberapa. Kalau untuk respon pasar, Respon pasar gimana? Alhamdulillah baik, karena kan memang untuk produk teh sendiri kan sebenarnya masih belum dikenal seperti kopi ya. Kalau kopi kan memang udah kebangun lifestyle-nya. Tapi kalau untuk teh kan kita masih menganggap teh itu kayak teh hanya teh gitu, kayak minuman hanya buat apa ya, bahasa Jawa itu kayak tong bengela gitu loh, kayak buat haus doang gitu. Belum bisa nge-treatment teh itu kayak kopi yang diseduh dengan benar, dia dapat rasanya yang enak yang seperti apa, manfaatnya bisa terasa ke tubuh bagaimana. Jadi ya gitu. Jadi kayak mulai edukasi lagi sih pelan-pelan tentang teh itu. Iya. Oke. Iya, padahal manfaat teh banyak banget ya, Mbak. Salah satunya adalah kalau saat ini di tengah pandemi ini penting banget untuk mengkonsumsi teh. Betul. Nah, saya tertarik tadi ketika orang selalu bilang bahwa kopi aja ini yang langsung diulet-ulet jadi apa-apa, bagaimana pengolahannya, sampai ada barista aja, baristanya barista kopi ya. Belum ada barista teh ya, jarang ya Mbak? Baristi kalau kita. Baristi, oh baristi betul ya. Oh iya baristi. Nah, untuk menjadi baristi ini kan kudu paham betul ya bagaimana manfaat teh itu. Nah, Mbak Rati, bagaimana sih Mbak kemudian Mbak Rati punya inisiatif ya atau punya ide untuk bisa menciptakan teh artisan yang tadi secara lifestyle aja belum menjadi kebiasaan yang membumi atau hal-hal yang dicintai atau dicari oleh generasi sekarang malahan ya. Betul. Nah, apa yang membuat Mbak Rati akhirnya memunculkan ide menjadi artisan atau teh artisan? Oh iya, karena kan memang dari awalnya memang suka dengan teh dulu nih, dari yang base nya kayak yang bener-bener daun tehnya. Jadi saya sendiri pun belajar dari awal, maksudnya kayak yang saya belajar mengenal teh dari semua jenis teh, kayak teh hijau, teh hitam, teh putih, semua yang base-nya, base daun teh. Lalu kemudian saya ikut kayak pendidikan lagi tentang yang tim master blend. Jadi yang untuk blend, jadi kayak untuk nge-mix, untuk bikin teh artisan itu nggak yang asal kita nyampur aja gitu. Jadi sebenarnya bisa aja kita nyampur ya, yang penting bisa bahannya bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Tapi terkadang kita lupa untuk gimana sih rasa tehnya dengan bahan campurannya, masuk nggak yang kayak gitu, dan manfaatnya seperti apa, apakah cuma mereka cari rasa atau cari juga manfaatnya kayak gitu. Jadi ya belajar sih, tetap belajar, terus explore juga, sering nyoba, terus lebih ke apa ya, kebanyakan kalau misal saya yang bikin saya bikin produk itu saya terapkan untuk diri saya sendiri. Saya suka nggak nih, terus enak nggak nih, terus saya ketika minum ini saya punya experience apa nih, misal saya enak buat tidur atau saya lebih seger, kayak gitu sih. Iya.
Jadi memang bahan-bahan pun bahan-bahan yang dipakai dalam teh-teh kami semuanya natural. Jadi nggak ada pengawet, nggak ada penambah aroma. Walaupun itu dibolehkan ya untuk industri teh itu boleh kayak flavor untuk penambah aroma melati atau vanilla itu boleh. Tapi untuk Nala sendiri, Nala nggak pakai bahan tambahan kimia apapun. Jadi benar-benar semua natural dan walaupun belum sepenuhnya bahan itu organik, tapi kami mencoba untuk memberikan yang terbaik gitu. Kalau misal belum nemu yang benar-benar organic certified, kami cari yang minimal organik penanamannya atau perawatannya seperti itu. Oke. Jadi biarpun udah di mix itu tadi ya Mbak Rati ya, Nalati tetap rasa teh aslinya harus tetap menjadi taste pertama di lidah gitu ya. Betul. Nah Mbak, karena kita bicara soal kesehatan dan hidup sehat nih ya, apa sih bagusnya minum teh saben hari itu Mbak? Atau ada memang minum teh itu bagusnya pagi doang, sore doang gitu ya? Ya, kalau untuk teh sendiri sebenarnya ini ya Mbak, kalau di Cina ataupun Jepang tuh memang mengetrit teh itu emang nggak cuma buat minuman, tapi memang dicari manfaatnya. Cari manfaatnya untuk tubuh, untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk daya tahan. Itu tuh memang iya. Tapi di Indonesia kebanyakan ngeteh itu ya itu untuk cari buat haus gitu, jadi biar gak dahaga gitu ya. Gitu. Jadi mereka kita ini orang Indonesia awamnya cuma mencari menyeduh teh, mencari rasa, nggak nyampe manfaatnya gitu. Jadi kalau untuk teh, untuk jam-jamnya pun waktu-waktu minum teh sebenarnya nggak terbatas sih, karena setiap jenis teh punya waktu-waktunya sendiri juga. Kayak misalnya green tea itu green tea itu paling sensi sama asam lambung, sama perut gitu. Jadi lebih baik kalau misal mau minum green tea, misalnya yang lagi diet, jangan perut kosong. Iya, jangan perut kosong. Benar, green tea itu bisa bisa membantu untuk diet bisa, tapi memang itu harus makan dulu. Jadi nggak asam lambungnya nggak naik yang kayak gitu. Kenapa kalau di Indonesia tuh kebanyakan tiap pagi kita minum teh panas, teh manis panas. Betul. Itu kan teh manis yang di Indonesia itu kan black tea, jenisnya teh hitam. Nah, teh hitam itu kayak buat booster gitu. Jadi kafeinnya lebih tinggi daripada yang green tea gitu. Jadi kalau misal malam nih, kalau memang agak sensi sama kafein atau apa, ya kalau bisa jangan minum black tea. Karena black tea itu kayak booster gitu. Jadi memang buat energizing banget gitu. Nah, kalau untuk malam lebih baiknya yang white tea, teh green putih. Tea tadi. Teh putih. Ya, teh putih itu untuk relaxing. Jadi buat tidur enak, terus buat kita calming yang kayak gitu. Ya, jadi ada waktu kalau green tea bagusnya siang, sore atau siang sore. Karena efek dari green tea sendiri refreshing dia. Kalau untuk black tea, karena dia dari warna lebih pekat, rasa lebih strong gitu kan. Jadi kadar kafeinnya pun lebih tinggi daripada jenis teh yang lainnya. Jadi bagusnya diminum pagi gitu. Kalau untuk malam white tea. White tea, Ini edukasi banget ya. Knowledge dan insight buat saya, ternyata minum teh itu kalau kita mah enggak minum teh segini ya Mbak, segelas besar gitu ya, duduk gitu aja kan. Kali betul, itu kan udah nggak ini banget. Tapi coba pakai kopi, kalau kopi ya pakai cangkir, minumnya dengan rasa gitu ya. Coba kalau minum teh begitu ya Mbak ya, ini yang benar sih betul ya, karena manfaat gitu ya. Baik, Apmenia untuk Anda ini ada 3 voucher dari Mbak Rati untuk Anda. Masing-masing nilainya adalah Rp50.000. Jadi silakan saja Anda bergabung melalui line WhatsApp kami di 0878 333 400 atau chat langsung di Instagram Apridio SMY. Nah, Mbak Rati, bagaimana nih pemasarannya? Ini kan agak beda ya ketika bicara soal teh yang sudah mulai di mix, kemudian menjadi teh artisan dan segmennya. Jadi ada 2 hal yang saya tanyakan, segmennya kemana, kemudian bagaimana pemasarannya Mbak? Kalau untuk segmennya kebanyakan tuh ke perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak yang kayak gitu. Jadi kalau untuk yang anak mudanya, yang kayak mahasiswa atau anak sekolah, mungkin mereka tertarik, tapi agak berat secara harga, mungkin belum masuk ke kantong mereka gitu. Jadi kebanyakan kayak mbak-mbak yang orang kantoran, pegawai kantoran ataupun
ibu-ibu yang suka healthy lifestyle, yang udah mulai peduli sehatnya, ataupun yang memang udah kita apa ya, kesehariannya tuh udah gadget, udah sosial media itu pasti wah ini yang lucu nih, ini begini beda nih, ya, pasti mereka. Terus lalu yang jelas ibu-ibu sih kebanyakan, biasanya mbak-mbak dan ibu-ibu gitu. Dan untuk pemasarannya alhamdulillah udah menjangkau ke seluruh Indonesia. Dan sebelumnya kami hanya ke end user, tapi sekarang kami sudah merambah ke kafe-kafe gitu, kafe, coffee shop yang kayak gitu. Jadi memang harus pelan-pelan sih Mbak, karena memang kayak di Jawa Tengah sendiri, khususnya kayak di Batang, itu masih belum familiar. Untuk teh artisan itu masih belum familiar, karena mereka masih menganggap ketika lihat teh terus ada campuran bunga ini kok aneh ya kayak gitu. Jadi belum sefamiliar kayak yang di kota besar, kayak Jakarta, Bandung. Kalau di Jakarta, Bandung banyak banget produk yang teh artisan itu udah banyak. Mereka udah familiar dengan produk seperti itu. Tapi kalau untuk di Jawa Tengah ataupun khususnya di Batang tuh masih sangat kurang gitu. Makanya PR kami, PR saya untuk yang yuk pelan-pelan ngedukasi teh yang kalau misal mereka udah menganggap ngeteh itu udah kayak kuno, orang tua, ya kan? Karena kan kita umumnya memang minum teh yang single origin nih, yang green tea atau black tea gitu. Nah, kalau kita pakai yang teh artisan, setidaknya bisa lebih menarik mereka. Karena kan ada bunganya, ada rempahnya, ada dried fruitnya gitu. Jadi secara rasa, secara aroma, secara warna pun akan lebih variatif gitu. Dan lebih menarik sih. Oke. Ya. Baik. Dan ini memang butuh waktu ya, Mbak Rati ya. Iya betul, pelan-pelan untuk bisa banget mengedukasi ya. Iya. Tapi kalau secara manfaatnya kan sangat bagus untuk kesehatan. Iya. Nah ini mungkin poin plusnya di situ produk dari teh artisan ini ya, Mbak Nala ya. Iya. Mbak Nala, Mbak Rati, Nalati. Sekarang branding saya namanya udah ganti nih, nggak ada nama Nalanya, tapi seringnya dipanggil Mbak Nala, Mbak Nala. Nah gitu, sukanya gitu kalau ada produk yang mirip-mirip untuk sebutan gampang famous banget, cewek lagi Mbak Nala aja gitu. Iya, Mbak Ratinya udah mulai hilang. boleh. Nah, Mbak Rati ini 2018 sekarang 22, kan berarti melewati masa yang cukup ya begitulah ya gitu ya, up and down gitu ya, bling. Nah, bagaimana Mbak Rati mensiasatinya dan apa yang dilakukan Mbak? Kebetulan tuh ya qadarullah ya, tahun lalu itu benar-benar kami kayak yang drop banget itu, karena memang kami sedang diuji untuk yang COVID gitu kan, sekeluarga, karena dan itu udah 3 bulan kami punya COVID itu 3 bulan dengan efeknya tuh yang long COVID banget. Sedangkan untuk Nala sendiri memang belum besar, belum perusahaan yang besar, jadi kami masih handle hanya dengan beberapa tim aja, beberapa orang. Jadi kayak yang ini tuh kayak kami struggling banget nih tahun lalu itu, tapi ya alhamdulillah kayak sekarang tahun ini insya Allah udah mulai berjuang lagi. Jadi banyak yang nanya, ini Nala kemana nih kok setahun ini kayak yang vakum gitu, kayak menghilang dari peredaran. Makanya terus saya bilang ya memang mungkin ada kalanya kita slow dulu, kita kalau dulu terus kita mulai lagi gitu. Kalau misal up and down itu pasti ya, karena memang itu balik lagi untuk tim kami belum yang punya banyak orang di tim kami, jadi masih semuanya masih kami handle secara ya seadanya gitu. Tapi insya Allah tetap akan dikembangkan lebih baik lagi insya Allah di tahun ini. Oke. Nah, Mbak Rati ada berapa variasi untuk teh artisan ini, Mbak? Kalau teh artisannya ada 7 varian, Nah, ini sebenarnya yang iya, ini sebenarnya agak bingung nih. Tadinya itu nggak mengeluarin semua gitu, karena waktu itu memang ada acara di Tegal, ada kayak festival TMV di Tegal, terus produknya kayak kurang nih, kayak kelihatannya tuh kayak kurang rame gitu. Ya udah dikeluarin semua, tapi kayak yang entah ini apa ya, bukan trik sebenarnya. Jadi kayak semua punya pasarnya. Kok ditanya Mbak, ya dasarnya yang mana Mbak, maunya ini mana, semua tuh punya segmennya sendiri-sendiri. Jadi kalau mau dieliminasi sendiri-sendiri. Iya, benar-benar itu yang masya Allah banget, yang sampai sekarang pun saya nggak nyangka gitu. Ketika ada 2 produk yang hampir sama,
mau dihilangin nih satu, ini nggak bisa karena mereka tuh tetap nyari yang ini gitu. Jadi Oh, oke. iya Mbak, yang bestseller yang mana, yang ini yang mana, yang enak yang mana, saya bingung jawabnya karena semua punya pangsa pasarnya. Dan alhamdulillah untuk produk harian kami itu ada yang untuk perempuan, ada juga yang memang untuk laki-laki gitu. Kayak misal ada satu varian yang ya satu varian yang memang kami blend kami itu dari tea, coffee, and kakao. Jadi ada tehnya, ada biji kopinya, ada biji kakaonya, biji coklatnya. Oh, Gitu. coklat Dan ya. rasanya Oke. lebih bold. Iya, gitu. Dan itu kebanyakan bapak-bapak atau mas-mas yang suka. Karena rasanya lebih bold, jadi kayak rasanya tuh berasa teh tapi aromanya kopi. Jadi kayak kita ngeteh tapi sensasinya kopi gitu. Oh. Gitu. Iya. Jadi ya macam-macam. Wah, ini eksperimen banyak sekali ya Mbak Rati ya. Mbak Rati, ini sudah ada yang bertanya, kita buka dulu ya. Iya. Dari Isnalis mau tanya nih Mbak, saya lagi program diet, kemudian ingin minum minuman sehat. Untuk Nalati ini ada efek sampingnya nggak? Kalau untuk efek sampingnya, gini, Nala kan memang semua bahannya natural, nggak ada tambahan kimia sama sekali, nggak ada pengawet, nggak ada apapun gitu. Jadi kalau misal pun efek samping itu biasanya kalau misal nih lagi diet nih green tea itu memang dari zat yang terkandung dari green tea pun akan mudah sensitif dengan asam lambung, dengan perut gitu. Jadi kayak saya tadi bilang kan, kalau misal kita lagi program diet, kita minum teh itu benar gitu. Memang bisa membantu untuk menurunkan berat badan, tapi jangan salah gitu, jangan sampai kita mau diet tapi kita nggak makan, kita cuma minum teh aja, ya pasti lambungnya nggak kuat gitu. Jadi kalau misalnya mau treatment diet dengan teh, bisa kita makan dulu, setidaknya ada cemilan dulu, makan, kita minum teh gitu. Terus kalau misal saya nggak suka teh, tehnya begini, kalau bisa kalau misal ngeteh ya jangan pakai gula kalau untuk yang green tea, kalau yang memang untuk diet ya. Kalau misal lagi kan nggak enak Mbak, green tea itu rasanya pahit. Nah itu yang harus diulik nih, karena saya pun dulu sama, saya tuh nggak suka dengan green tea, karena menurut saya green tea itu pahit, sepet, nggak enak. Makanya saya heran, kenapa sih perempuan sampai segitu effortnya untuk diet minum teh yang nggak enak gitu. Tapi ketika saya tahu cara penyeduhnya, saya nyeduh yang benar, treatmentnya kayak gimana, saya sampai sekarang favorit green tea. Karena green tea itu manis, lebih manis, nggak ada pahitnya sama sekali, agak sepetnya paling dikit gitu. Jadi ya itu, untuk green tea sendiri cara menyeduhnya jangan sampai, kalau untuk mau rasa yang lebih light, lebih keluar rasa tehnya tapi yang nggak terlalu pekat, nggak pahit, green tea itu paling nggak kuat dengan air panas. Jadi kalau menyeduh green tea itu ya airnya tuh maksimum mungkin 75 derajat kali ya, 75 derajat. Jadi nggak yang hangat-hangat kuku lah ya. Iya, kalau mendidih didiemin dulu lah 5-10 menit baru diseduh. Dan ketika hasil seduhannya itu, Mbak kok warnanya kuning ya, Mbak kok warnanya nggak coklat ya? Ya semua jenis teh itu beda warnanya. Jangan kita berekspektasi kita ngeteh itu semua jenis teh warnanya sama, akan coklat atau akan pekat. Kalau green tea memang warnanya, kalau green tea memang warnanya lebih terang. Warna lebih terang bukan karena ini teh belum mateng nih, bukan, tapi memang warna aslinya seperti itu. Karena orang Jawa mindset kita, atau ini orangnya pelit banget ya, ngasih tehnya sedikit gitu ya. Betul. Mindset orang kita kan begitu, kalau misal minum tehnya agak terang, agak cerah, nih kayaknya tehnya kurang matang nih atau pelit banget nih kayak gitu. Dan di situ yang kita bisa minum green tea tanpa gula. Orang lagi diet kan biasanya menghindari gula ya kan. Nah untuk diet lebih baik kita bisa minum green tea tapi tanpa gula, itu dengan cara seduhnya yang benar. Jadi nggak yang direndam lama. Jadi untuk penyeduhannya mungkin 65-70 derajat, 75 derajat, direndamnya itu diseduhnya cuma 3 menit. Lalu disaring. 3 menit. Nah, iya, kalau mau nyeduh lagi ditambah air panas lagi gitu. Jadi nggak yang direndam sampai berkerak di atasnya, yang sampai kayak gitu udah pasti kafein semua itu yang keluar ya, kayak gitu. Jadi udah makanya kalau misalnya nyeduh green tea rasanya itu pahit banget atau sepet, itu ada 2 berarti. Bukan salah ya, tapi di penyeduhannya. Kurang pas. Jadi kalau nggak airnya kepanasan, lama menyeduhnya atau lama ngerendamnya itu kelamaan. Jadi monggo teman-teman kalau misal mau nyeduh teh,
terus apalagi khususnya green tea, kalau nemu sampai seduhannya itu rasanya pahit banget atau sepet banget nggak enak tanpa gula, coba dicek lagi air seduhannya kepanasan nggak, terus lama nyeduhnya, lama ngerendamnya kelamaan nggak gitu. Kalau udah 5 menit ke atas udah pasti over ekstrak banget kayak gitu. Jadi ya kalau misal mau di lebih segar lagi, kalau misalnya yang lagi program diet nih, bisa juga kita bikin cold brew. Cold brew itu tehnya diseduh dengan air dingin. Jadi proses penyeduhannya nggak air panas, tapi air dingin dimasukin ke kulkas. Itu lebih segar lagi, lebih segar, lebih enak, lebih manis. Itu bisa air dingin bisa membuat teh. Katanya kan nyeduh itu pakai air hangat dulu baru kasih air dingin. Itu ternyata bisa ya, air dingin langsung. Bisa, karena kan untuk penyeduhan teh itu kan ada 2 jenis ya, sama kayak kopi pun ada cold brew, ada hot brew. Kita yang di Indonesia kebanyakan kita hot brew, tapi kalau untuk cold brew kita belum familiar ya kan. Cold brew itu yang kita mudah gampangnya aja, kita kayak punya tumbler 500 gram, kita kasih kasih teh 3-5 gram, terus air biasa itu dimasukin ke kulkas 8 jam, minimal 6-8 jam. Jadi kalau logikanya gini, kalau kita hot brew atau seduh panas itu kan ekstraksinya lebih cepat karena kan panas. Tapi kalau kita pakai air dingin pasti akan ekstraksinya lama. Makanya kita butuh waktu 6-8 jam. Nah, di kulkas itu. Jadi jadi misal mau tidur kita nyeduh teh dulu di tumbler, masukin kulkas, nanti bangun pagi, itu kita saring tehnya. Nah, si sisa seduhannya ini, daunnya bisa ditambah air lagi, masukin kulkas lagi. Nah, kita bisa minum tapi setelah sarapan. Ataupun kalau enaknya pas siang tuh. Jadi pas siang kita misal istirahat kantor atau emang itu seger banget. Jadi kalau cold brew, bedanya hot brew dengan cold brew itu, kalau hot itu kan ekstraksinya lebih cepat dan rasanya lebih strong. Tapi kalau yang cold brew itu lebih light. Rasanya lebih light dan lebih manis, lebih seger juga. Gitu. Itu favorit sih kalau buat cewek ya, yang kita nggak harus mikir teh kok mahal ya harga segini. Sebenarnya nggak juga, karena tergantung kita nyeduhnya seperti apa. Kalau misalnya kita nyeduhnya cuma sekali, tapi kita lama rendamnya sampai bermenit-menit atau berjam-jam, pasti sekali buang, sekali pakai langsung buang. Tapi kalau kita nyeduhnya kayak misal tadi 1 sendok untuk 1 gelas, terus nyeduhnya cuma 2-3 menit aja. Di situ kita saring, kita bisa seduh lagi 2-3 kali. Gitu. Itu nggak basi, lebih hemat sih. Enggak sih, enggak. Kamu sih dalam 1 hari ya, jatuh 1 hari aja sampai ini direndam, besok bisa diseduh lagi. Tadi bisa diseduh lagi. Nah, Mbak Rati, manfaat teh hangat dan teh cold brew itu tadi apa ada bedanya, Mbak? Sebenarnya sama aja sih, Mbak, sama aja. Tapi kalau efeknya, jadi lebih ke rasa sama efeknya. Jadi kalau rasanya pasti akan lebih light yang cold brew. Lebih light, rasanya lebih keluar juga, kayak misal green tea itu suka ada manisnya atau ada kayak rasa jagung, rasa buncis, rasa rumput yang kayak gitu tuh agak bisa keluar gitu. Nah, nggak ada sepetnya, nggak ada pahitnya kalau di cold brew. Nah, kalau untuk hot brew, yaitu kalau airnya kita kepanasan, kita pasti akan lebih rasanya lebih pekat gitu. Jadi ekstraksinya tuh lebih kencang. Tapi kalau untuk manfaat nggak ini sih. Kalau untuk efeknya itu tadi, kalau kita minum misal pagi-pagi atau siang-siang, memang kita suka yang dingin nih tanpa gula pun cold brew lebih enak daripada hot brew gitu. Buat yang nggak suka teh tawar ya, buat yang nggak suka teh tawar yang harus ngeteh tuh pakai gula, better nyobain yang bikin yang cold brew dulu gitu. Jadi kayak berasa minum air putih tapi ada rasa tehnya. Itu padahal nggak pakai gula ya yang cold brew tadi ya? Enggak. Ya. Karena itu, jadi karena kita memang ya? Betul, karena kita kan memang mengangkat untuk isu sehatnya nih. Pengen kita ngeteh itu nggak cuma cari rasa, tapi cari manfaat sehatnya. Jadi kalau bisa kita seduh yang benar gitu. Jadi kayak misal gini loh, kita udah tanam, petani bapak-bapak ini udah tanam tehnya udah bagus, perawatannya organik, terus pengolahannya juga udah homemade, tradisional yang udah baik gitu kan. Tapi ketika kita sajikan atau kita seduh salah di penyeduhannya, jadi kayak yang eman gitu. Walaupun ya nggak masalah sih, orang mau ngeteh tuh terserah, mereka mau cari rasa, mau cari apa monggo. Tapi kalau untuk saya pribadi kayak yang ini teh bagus loh gitu, teh Indonesia itu masya Allah banget lah sebenarnya manfaatnya
produknya juga bagus-bagus gitu. Tapi itu ketika kita di penyeduhannya kurang, pasti akan ngaruh ke rasa gitu, dan ngaruh juga ke manfaat gitu. Oke. Mbak Rati, mumpung ketemu Mbak Rati nih, kan ada yang pernah bilang nih Mbak, kalau mau diet itu minum teh basi ya, atau yang ya misalnya ini sudah seduh dan besok diminum gitu. Itu benar atau enggak sih Mbak, atau cuman mitos aja, mitos atau fakta? Kok Itu, kayaknya mitos ya, karena memang kan mitos gini, ya? teh, karena kalau misal teh diseduhnya over extract nih, udah sampai bermenit-menit atau mungkin berjam-jam, itu justru Berkali-kali, zat baiknya tuh udah rusak gitu. Jadi kayak yang harusnya tuh iya ada antioksidannya, jadi kayak over extract benar-benar apa ya, jadi kafeinnya yang keluar. Kalau kafein yang keluar, gitu. jatuhnya nggak zat baik lagi yang masuk ke tubuh kita. Jadi malah bisa jadi ya kayak tadi, kafein kan sensi sama asam lambung nih, apalagi yang udah basi, wah apa ya, kalau bahasa Jawa sang soyo mawet gitu. Jadi ya semakin apa ya, kayaknya semakin nggak sehat deh. Kalau di logikanya sih kayak gitu sih. Iya, iya mungkin dietnya Mbak, soalnya habis itu kan diare kali ya, karena kan cari penyakit itu. Cari penyakit, betul-betul. Jadi ini hanya mitos aja kali ya, itu tadi kan beberapa ada yang bilang gitu sih, kalau mau diet itu minum teh yang besok gitu. Masa sih? Sayang banget, kayaknya dia pelit banget ya. Enggak ya, Mbak? Baik. Antara mau diet atau pelit. Mbak Rati, ini sudah ada yang nanya. Ini yang pasti Nalati ya, bukan Teh Ratih ya. Teh Ratih. Oke, ini ada yang nanya nih dari Putra Put. Kan teh harus ada teman camilan, Mbak. Wah. Nah, di Nalati ini apakah ada menu camilannya juga? Tidak ya? Oh, kebetulan untuk Nala sendiri kan memang produknya baru teh, daun tehnya saja. Jadi kami memang produksi khusus teh, belum produksi untuk cemilan ataupun makanan, atau kami bukan kedai, yang kita bisa nyeduh, tapi di rumah boleh. Jika mau nyeduh di rumah boleh gitu. Kami ada workshop di rumah. Belum ada camilannya ya. Jadi kalau misal mau main ke rumah, mau nyobain teh, mau diseduhin teh, boleh, kami bisa menjadukan di rumah di workshop kami. Iya. Baik. Ini di Batangnya di mana ya, Mbak? Jalan di Kadilangu, Jalan Sundoro nomor 24 Kauman, Kadilangu Kauman, Batang. Iya. Di situ berarti ada ini ya, tempat workshopnya untuk yang pengen tahu banyak tentang teh. Betul. Boleh, mau cobain teh, mau belajar teh, atau mau ya cuma sekedar ngeteh cantik, boleh banget. Ngeteh cantik. Divani nih. Halo Kak, mau nanya, untuk anak usia 5 tahun boleh mengkonsumsi apa tidak ya teh? Karena adik saya tuh suka sekali sama teh. Terima kasih. Iya tuh, anak kecil itu suka teh hangat tuh. Kalau ibunya membuatkan bapaknya, dia suka paling duluan tuh nyicip. Iya, itu sebenarnya. Jadi anak 5 tahun atau masih kecil boleh ya? Boleh. Tapi itu karena teh itu agak sensi sama perut, jadi minimal ada makanan dulu yang masuk. Walaupun jenis apapun teh, minimal ada makanan dulu gitu. Apalagi anak kecil kan, kita nggak tahu lambungnya masih belum kuat kayak kita orang dewasa. Jadi diusahakan ketika sebelum teh kita makan dulu, kita suapin dulu, kita kasih makan dulu, atau kita minimal kasih jajan dulu buat isi perutnya. Oke. Baik. Nah, Mbak Rati, kita ngobrol soal teh kayaknya waktunya kurang banget ya, Mbak ya. Kapan-kapan kita sambung ya, bagaimana manfaat teh, kemudian bagaimana menyeduh teh yang bisa mengeluarkan manfaat yang sesungguhnya gitu ya. Kalau saya memang sukanya gini, Mbak, kalau dari rumah misalnya belum ngeteh sampai kantor ngeteh, itu saya nyelup teh celup itu dari saya datang di kantor jam 9 sampai jam 4 sore saya mau pulang masih di situ, Mbak, celupannya. Itu salah ya? Jadi masih nggak salah. Kurang tepat. Nggak salah kalau memang mau cari suka rasanya yang pekat, nggak apa-apa, monggo aja gitu. Jadi di teh itu sebenarnya tapi kan itu dicelup lama banget tuh, Mbak,
dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ya makanya itu ketika kita ngomongin ngeteh, kita harus tahu dulu nih kita ngeteh itu tujuannya buat apa. Kalau kita cari rasa, kita boleh rebus teh itu benar-benar direbus, itu boleh gitu. Kita nyarinya rasa. Tapi kalau untuk cari manfaat, lebih baiknya diseduhnya yang benar itu tadi. Kayak misal nih, green tea itu jenis teh yang paling nggak kuat dengan panas. Jadi kalau kita nyeduh green tea, terus rasanya pahit ataupun sepet banget, udah pasti 2. Kalau nggak airnya kepanasan, kita lama brewingnya kelamaan, nyeduhnya rendahnya kelamaan. Ya, dan untuk kayak black tea yang kuat panas. Black tea itu bisa kita nyeduh, kita masak air sampai mendidih, terus lalu diseduhkan 100 derajat, itu nggak apa-apa, masih aman. 90-100 derajat masih aman. Tapi kalau green tea dibikin 100 derajat, udah pasti rasanya pahit langsung. Gitu. Jadi kalau misal bukan salah green tea-nya ya? Iya, salah kita yang jadinya. Gitu. Mbak, ada _asar. Kak, kalau boleh tahu rekomendasi teh nih untuk pagi hari yang paling nyegerin dan paling pas itu teh yang jenis apa? Kalau untuk yang paling nyegerin, yang paling sebenarnya kalau untuk efek refreshing itu tuh yang green tea ya. Green tea atau oolong tuh refreshing banget. Cuma untuk ya itu karena green tea itu agak sensitif sama asam lambung ataupun sama perut, jadi minimal kita makan dulu, kita sarapan dulu, baru kita ngeteh gitu. Tapi kalau memang kita mau cari yang buat booster nih, buat kita semangat nih, ya kita black tea gitu. Kayak kita yang biasa kita minum tuh black tea gitu. Jadi memang setiap jenisnya itu beda-beda. Tapi kita masih menganggapnya sama. Nggak apa-apa. Iya betul. Gitu. Nah, Mbak Rati ini sosmednya apa Nalati ini? Nanti teman-teman bisa ngelihat, adminnya juga, kemudian bisa tahu ya produk-produknya apa. And then di situ ada nggak, Mbak, tulisan-tulisan bagaimana manfaat teh, kemudian caranya nyeduh teh dan lain-lain? Sebenarnya kalau untuk di Nalati sendiri ada Instagramnya nalati.id, ada di websitenya juga nalati.id, Facebooknya Nalati Indonesia, Nala Indonesian Tea, dan Nala juga ada di Tokopedia, Nalati juga gitu. Tapi kalau untuk kalau misalnya cara seduhnya atau manfaatnya ada disertakan di situ. Dan seperti kayak minimal kayak ada produknya? Ini produknya. Jadi kami ada ini yang saya bawa kebetulan ada 6 varian. Jadi ini kemasan yang paling kecil, ini tuh 10 sampai 15 gram, bisa sampai 5 sampai 6 kali seduh. Ini yang pink rasa apa nih, Mbak? Ini Dahayu itu base-nya green tea, ada rose-nya, ada lavendernya, ada serehnya. Jadi ini yang buat buat yang calming banget, yang agak susah tidur, yang capek terus pengen relax, bisa minum ini, dan ini buat dia juga bagus. Dan di belakangnya ada cara seduh. Waduh. Di belakangnya itu ada cara seduh. Bunga semua ya, membayangkan butterfly dong. Butterfly. Itu green tea ya, banyak green ada tea. Tadi ya. Ini yang kopi. Jadi ini black tea, yang ada kopi kopinya, ada kakaonya, ada biji coklat. Ini yang cowok itu ya, yang cocok. Iya, ini cowok. Yang cowok. Nah, ini yang paling best seller. Ini yang Swaranbu base-nya white tea. White tea itu kan emang yang teh yang antioksidannya paling tinggi, yang paling bagus, yang buat detox juga. Kenapa bisa bilang buat detox? Karena ini bahan-bahannya ada white tea, terus rose, mawar, bunga telang atau butterfly tea. Kalau boleh di browsing tuh semua antioksidannya tinggi semua gitu. Jadi memang bagus untuk detox, bagus untuk kecantikan, untuk tubuh, untuk kulit juga. Untuk relaxing juga. Misal kalau misalnya capek mau tidur, base-nya ini. Ini yang best seller sih, dan warnanya biru. Warnanya agak biru karena ada bunga telang. Iya. Baik. Mbak Rati, ini kan produk yang sangat visioner ya kalau saya bilang, karena bicara soal kesehatan, and then juga orang sekarang itu semakin sibuk. Jadi membutuhkan banget konsumsi yang sehat dan praktis, yang juga bisa merefresh dan lain sebagainya. Mau dibawa kemana nih Nalati nanti, atau seperti apa, Mbak Rati? Nalati sendiri pengen besar, semua pengen besar, tapi semua proses ya kan. Jadi kalau dari Nala sendiri pengen kayak yang mendekatkan teh-teh Nala kepada teman-teman semua, dari customer ataupun ke end user, misal ke kita end user benar-benar customer langsung, ataupun kita mencoba mendekati kayak lewat cafe, coffee shop yang kayak gitu. Jadi mereka bisa tahu dulu nih, yuk kita ngeteh dulu nih gitu. Kalau misal kita
tahu atau dengar kata teh itu udah kesannya tua atau kesannya yang kolot banget sih, kayak biasa banget gitu. Iya, kuno banget gitu. Jadi kami hadir di sini memang untuk mengedukasi secara halus yang teh itu nggak selalu kayak gitu loh, teh itu bisa lucu. Kayak misalnya saya sampai ditanya ini kok nih kemasannya kok lucu-lucu warna-warni gitu. Karena memang saya pengen menghadirkan teh itu nggak kuno, nggak hanya orang tua yang ngeteh ataupun terlalu formal, tapi teh itu bisa kita sajikan, kita presentasikan dengan yang cheerful gitu, yang colorful, yang kita pun bisa enjoy ngetehnya, yang kayak gitu. Pengennya lebih bisa ngetehkan teman-teman ataupun saudara ataupun ya orang-orang terdekat minimal, dan syukur-syukur bisa semua suka teh gitu. Oke. Ngeteh cantik bareng Nalati ya. Teh artisan. Oke, healthy lifestyle dengan teh artisan Nalati tentu saja yang sore hari ini hadir. Mbak Rati, thank you banget insight-nya. Waduh, kita jadi ngerti ya bagaimana menyeduh teh dengan manfaat yang sangat banyak dan juga kenikmatan yang tidak kalah dengan kopi. Oke, nah ini 3 voucher kita serahkan kepada tadi yang sudah bertanya ya di Instagram. Ada Isnanilis ya, betul. Kemudian Divanin dan Putra Put ya. Buat yang belum beruntung jangan lupa silakan saja bisa membeli produk Nalati. Tadi sosial medianya sudah disebutkan oleh Mbak Rati. Bisa diulang Mbak, di mana saja Mbak? Ya, jadi ada di Instagram nalati.id, bisa pesan di Instagram ataupun di Tokopedia Nalati Indonesia, di Facebooknya juga Nala Indonesian Tea, dan di websitenya juga nalati.id juga sama. Oke. Kapan-kapan kita bikin forum juga ya Mbak, bagaimana menggali manfaat teh. Jadi kita semua bisa tahu ya, edukasi, karena teh itu kan sebetulnya asli Indonesia, yang tadi Mbak Rati bilang tehnya Indonesia itu subhanallah banyak sekali dan juga bagus-bagus gitu ya. Betul. Jadi jangan kalah dong, masa datengin teh dari China gitu ya. Padahal Indonesia sendiri bagus-bagus gitu ya. Mbak Rati, thank you banget. Salam sehat selalu, sampai ketemu lagi. Sukses ya Mbak untuk Nalati. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mbak Rati yang luar biasa. Beliau adalah owner dari Nalati. Dan Mbak Rati Perdani ini aslinya dari Batang ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di seputar Batang, Pekalongan, silakan saja bisa searching di mana posisinya, dan Anda di situ ada workshop tentang tea juga. Luar biasa manfaatnya. Terima kasih, sukses untuk Anda. Saya Sandi Rosalia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.